Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para mahasiswa, kita ketemu lagi di pertemuan 12 ya, di mata kuliah ergonomi. Topik yang akan kita bahas hari ini tentang keluhan muskuloskeletal. Untuk itu, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keluhan muskuloskeletal. Ya. Nah, keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian otot skeletal, ya, yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit, ya. Nah, jadi di sini jelas sekali ya, muskolo itu otot ya. Nah, otot bagian yang apa namanya otot itu kan ada 3 bagian ya. Salah satunya itu adalah otot skeletal. Nah, otot skeletal ini yang terkadang kalau di dalam ergonomi begitu ya, yang memiliki perhatian lebih banyak ya. Karena bagian bagian skeletal inilah yang terkadang sering terjadi rasa sakit gitu ya, mulai dari ringan sampai yang sangat sakit begitu ya. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang repetitif berulang. Nah, ya. Adapun nanti kita akan dijelaskan setelah ini apa saja yang bisa menyebabkan keluhan pada muskuloskeletal ini. Selanjutnya, keluhan muskuloskeletal ya, apabila otot menerima beban statis ya. Nah, seperti kita mengangkat misalkan buku yang cukup berat ya, lalu kita panjangkan tangan kita ya, nah, lalu ditahan untuk beberapa waktu. Nah, lama-kelamaan nanti di bagian otot kita akan terasa sakit. Nah, yang sakit itulah yang disebut dengan otot skeletal gitu ya. Dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Nah, keluhan hingga kerusakan inilah yang biasa diistilahkan dengan keluhan muskuloskeletal atau biasa disingkat secara MSDS. Ya, S-nya kecil. Ya, kalau S-nya besar itu lain lagi maknanya. Jadi MSD, S kecil gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di dalam materi ini, begitu ya. Bagaimana terciptanya sakit ya di otot skeletal, begitu ya. Nanti juga kita akan bahas bagaimana cara pengendaliannya. Selanjutnya di dalam tubuh manusia itu terdapat beberapa sistem koordinasi ya. Salah satunya adalah sistem otot dan kerangka. Ya, muskuloskeletal system. Di situ ada gambarnya, ada kerangka atau tulangnya ya. Itu dibalut dengan yang namanya otot. Otot-otot inilah yang menggerakkan tulang tadi ya. Sistem ini tersusun oleh 2 buah sistem, yaitu otot dan tulang ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, keduanya saling memberikan keduanya saling berkaitan dalam menjalankan pergerakan tubuh manusia. Otot menempel pada bagian tulang untuk menggerakkan tulang rangka. Ya, makanya kita juga disarankan untuk latihan beban ya. Nah, kenapa? Untuk membentuk otot, ya, memperkuat otot, ya, gitu. Jadi yang kita diminta untuk olahraga beban sehingga ototnya terbentuk dan bisa mengcover gerakan daripada tulang-tulang kita. Oke, selanjutnya faktor penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal apa? Yang pertama, peregangan yang berlebihan. Ya, bagaimana peregangan yang berlebihan itu bisa terjadi? Ya, contohnya seperti mengangkat, mendorong, menarik dan menahan beban yang berat. Ya, seperti kita lagi bawa beban, nah begitu ya. Atau paling gampang kalau kita ngangkat dumbbell ya. Nah, kita ngangkat dumbbell, nah itu kan ada bagian otot yang menggerakkan tulang ya, untuk kita bisa mengangkat dumbbell tersebut ya. Nah, gitu. Nah, itulah yang disebut dengan peregangan otot yang berlebihan. Ya, kalau terlalu banyak ngangkat dumbbellnya itu berlebihan ya. Atau terlalu berat dumbbellnya, nah itu juga berlebihan. Maksudnya seperti itu ya. Kalau hanya sebagai latihan saja beberapa kali itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berlebihan, nah itulah yang bisa menjadi masalah.
Kemudian ada aktivitas berulang, ya. Nah, sama tadi seperti dumbbell walaupun hanya 2 kilo tapi kita angkat sampai mungkin 10 atau 20 kali pengangkatan, nah itu akan terasa ya. Nah, mungkin tidak ada masalah 10 sampai 20, tapi kalau sudah lebih dari itu, nah, biasanya mulai terasa ya, otot mulai sakit dan sebagainya. Jadi latihan mengangkat dumbbell pun harus ada perhitungannya ya. Jangan terlalu dipaksakan. Apalagi kalau memang tidak terbiasa mengangkat dumbbell. Kemudian yang ketiga, sikap kerja tidak alamiah ya. Nah, kadang kita terlalu bungkuk, terlalu mendangak atau bagaimana ya ketika kita sedang bekerja ya. Itu akan berpengaruh gitu ya. Punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat dan sebagainya ya. Nah, itu kadang terasa pegal. Nah, rasa pegal itulah yang dirasakan oleh pusatnya adalah biasanya ada di otot. Nah, gitu ya. Nah, lalu apa saja faktor penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal? Kemudian faktor lain atau penyebab sekunder ada tekanan, ada getaran, ada mikrolimat ya. Kita bahas satu-satu. Tekanan ya. Nah, ketika kita memegang sesuatu barang begitu ya, misalkan kita memegang sesuatu barang yang cukup berat, nah itu biasanya kan langsung bersentuhan antara tangan dengan barang yang kita pegang ya. Lalu ada terjadi tekanan langsung pada jaringan otot lunak. Otot lunak itu bagian sini ya. Nah, kalau kita mengangkat beban, yang paling merasakan bebannya itu adalah bagian telapak tangan kita. Nah, di situ banyak jaringan otot yang lunak, begitu ya. Nah, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot yang lunak akan menerima tekanan langsung, dan itulah yang paling berisiko. Maka kita disarankan untuk menggunakan sarung tangan, ya, agar kita tidak kontak langsung dengan beban yang cukup berat. Kemudian yang kedua, getaran dengan frekuensi tinggi ya. Nah, seperti di dalam gambar begitu ya. Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak lancar ya, karena dia bergetar terus. Nah, begitu. Maka ketika membuat ini harus ada peredamnya begitu ya, entah itu sarung tangan ya, memakai sepatu sehingga getaran yang sampai ke tubuh kita diminimalkan ya, menjadi lebih kecil begitu. Kemudian yang ketiga, mikrolimat ya. Nah, ini sudah sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di mana suhu itu mempengaruhi daripada kelelahan ya. Nah, kemarin kita juga membahas tentang beban kerja. Nah, ini kelelahan ya. Suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan kelincahan ya, kepekaan dan kekuatan pekerja ya. Nah, sulit bergerak disertai menurunnya kekuatan otot. Kemudian yang selanjutnya adalah beda suhu lingkungan dengan suhu tubuh yang terlampau besar, menyebabkan energi yang ada dalam tubuh akan termanfaatkan oleh tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut ya. Jadi kalau bekerja di lingkungan terlalu dingin, kita jadi tidak terlalu lincah. Kalau kita bekerja di tempat yang terlalu panas juga membuat kita mudah lelah begitu kira-kira ya. Nah, kemudian ini penyebab kombinasi ya, ada umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, kesegaran jasmani ya, kekuatan fisik, nah, ukuran tubuh dan juga atau antropometri ya. Kemarin juga kita belajar tentang antropometri begitu ya. Nah, ini ada umur ya. Kekuatan otot maksimal terjadi saat umur 20 sampai 29 tahun. Saya rasa ini bisa dibaca saja gitu ya. Kemudian kenapa sih jenis kelamin itu juga berpengaruh? Ya tentunya kita tahu ya, kemampuan otot wanita lebih rendah daripada pria dan begitu juga seterusnya. Nanti bisa dibacakan. Kemudian kebiasaan merokok ya. Nah, ini juga kebiasaan merokok ini meningkatkan keluhan otot sangat erat hubungannya dengan lama dan tingkat kebiasaan merokok ya. Jadi yang terbiasa merokok perlu diperhatikan begitu ya. Nah, nanti ini ototnya kadang bisa menjadi mudah lelah gitu ya. Oke, selanjutnya bisa dibaca. Kemudian ini kesegaran jasmani, dan kita juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kesegaran jasmani gitu ya. Untuk tingkat kesegaran tubuh yang rendah, maka risiko terjadinya keluhan adalah 7,1%. Tapi kalau untuk tingkat kesegaran tubuhnya yang sedang, maka resiko terjadinya keluhan adalah 3,2%. Jadi perlu kita berolahraga ya, untuk menjaga kesegaran daripada jasmani kita. Begitu juga seterusnya. Ya.
Kemudian kita juga harus mencoba untuk mentreatment kekuatan fisik kita ya. Nah, salah satunya dengan berolahraga. Kemudian ini ukuran tubuh ya. Nah, ukuran tubuh wanita dan pria tentunya berbeda. Wanita yang gemuk mempunyai risiko 2 kali lipat dibandingkan wanita kurus. Begitu juga dengan laki-laki ya. Pasien yang gemuk, obesitas, mempunyai risiko 2,5 lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurus, khususnya otot kaki ya. Dan begitu juga seterusnya gitu ya. Kemudian mengukur dan mengenali sumber penyebab keluhan MSDS ya. Ini hanya saya kasih contoh-contohnya saja ya. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya karena ini masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu ya. Mulai dari checklist, model biomekanik, tabel psikofisik, model fisik ya dan seterusnya. Ya. Nah, menjadi fokus kita sebagai ahli kesehatan masyarakat adalah langkah-langkah mengatasi keluhan muskuloskeletal ya, yaitu ada rekayasa teknik dan rekayasa manajemen gitu ya. Nah, kemudian rekayasa teknik ini ya seperti eliminasi dan substitusi. Eliminasi apa? Menghilangkan sumber bahaya ya. Nah, mungkin sudah terbiasa teman-teman ya, membahas tentang eliminasi, kemudian substitusi, mengganti ya. Ada juga menggunakan partisi untuk apa? Mereduksi tadi, ya, yaitu melakukan pemisahan antara sumber bahaya dengan pekerja, ya, memisahkan ruang mesin yang bergetar dengan ruang kerja lainnya, ya, membuat alat peredam getaran dan sebagainya. Begitu juga kita pasang ventilasi untuk apa? Mengurangi resiko sakit, misalnya akibat suhu udara yang terlalu panas, ya. Jadi kita juga perlu bagaimana merekayasa. Tadi kan salah satu penyebabnya adalah mikrolimat tadi. Nah, ini cara pengendaliannya. Kemudian ada juga rekayasa manajemen ya. Melalui apa? Pendidikan pelatihan ya. Pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang, pengawasan yang intensif. Kemudian ini contoh tindakan untuk mencegah mengatasi terjadinya keluhan otot apa? Ya, berat bahan dan alat. Upayakan menggunakan bahan dan alat yang ringan ya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan para pekerja kita. Yang kedua, upayakan menggunakan wadah atau alat angkut ya. Nah, sekarang kan sudah ada alat angkat angkut ya, entah itu forklift, entah itu handlift dan apapun itu yang bisa membantu ya, meringankan daripada pengangkatan secara manual ya. Kemudian selanjutnya ini contoh tindakan untuk mencegah mengatasinya, apalagi aktivitas angkat angkut material secara manual. Ketika harus terpaksa betul-betul dengan manual, kita harus mengusahakan atau meminimalkan aktivitas angkat angkut secara manual. Upayakan agar lantai kerja tidak licin ya. Nah, Anda bayangkan lagi bawa sesuatu yang berat, kepleset dan jatuh dan tertimpa beban yang kita bawa. Itu kan lebih berbahaya lagi. Upayakan menggunakan alat bantu yang memadai ya. Nah, tadi itu alat-alat bantu angkat angkut. Gunakan alas apabila harus mengangkat kepala atau bahu ya. Nah, kemudian upayakan agar beban angkat tidak melebihi kapasitas angkat bekerja. Selanjutnya alat tangan, upayakan agar ukuran pegangan tangan sesuai, gripnya pas gitu ya. Seperti kita naik motor itu kan gripnya pas gitu ya. Pasang lapisan peredam getaran ya, upayakan pemeliharaan yang rutin, berikan pelatihan sehingga pekerja terampil dalam mengoperasikan alat gitu ya. Nah, ini kesimpulannya di mana keluhan MSDS ya, keluhan muskuloskeletal adalah gangguan pada otot dan kerangka tubuh ya, seperti dijelaskan di awal tadi. Kemudian faktor penyebab MSDS banyak ya, tadi ya. Ada faktor primer dan sekunder. Ya, primernya meliputi postur tidak alamiah, aktivitas berulang dan seterusnya. Yang sekunder melibatkan tekanan langsung, getaran, mikrolimat. Ya, contoh-contohnya juga sudah kita bahas tadi. Kemudian pencegahannya dapat dilakukan secara teknik dan manajemen. Ya, dan ada juga tindakan-tindakan spesifik untuk pencegahan MSDS melibatkan perbaikan pada alat kerja, ya, penggunaan alat bantu seperti kren atau kereta dorong dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi risiko muskuloskeletal disorder.
dapat dilakukan menggunakan metode analitik ya tadi macam-macamnya guys. Jadi kita akan bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Biasanya di semester berikutnya ya. Kalau ini kan hanya ergonomi dasar gitu ya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya akhiri belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.